pagi dari Sydney. Oke, di video kali ini aku ingin share buat teman-teman tanya jawab sih. Jadi ada beberapa yang tanya aku tentang Kak, gimana sih cara kerja di Australia. Nah, sebenarnya aku sudah sampaikan di beberapa video aku sebelumnya, cuman masih aja banyak yang bertanya tentang gimana caranya kerja di Australia. Boleh nggak sih bantu aku untuk bisa kerja di Australia? Atau caranya seperti apa untuk bisa kerja di Australia? Nah, di video kali ini aku ingin menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang gimana caranya bekerja di Australia. Oke, pertanyaan yang pertama, Kak, boleh dong bantu aku bekerja di Australia? Oke, ini pertanyaan yang sering sekali aku dapatkan di komen. Nah, cara untuk kamu bisa bekerja di Australia, aku sendiri tidak bisa membantu kamu untuk mendatangkan kamu ke sini agar bisa bekerja di Australia. Even though aku bersaudara kandung dengan kamu, misalnya aku kakak kandungmu atau aku adik kandungmu, aku tidak bisa mendatangkan kamu untuk bisa bekerja di Australia. Atau siapapun yang punya adik kandung, bawa adik kandungnya tinggal di Australia untuk bisa bekerja di Australia, itu tidak bisa. Karena memang itu peraturan Australia. Yang aku bisa lakukan, dan semua orang di Australia yang punya keluarga kandung di Indonesia untuk bisa bawa ke Australia, yang bisa kami lakukan adalah kami bisa mengajak kamu untuk bisa datang ke Australia dengan visa liburan, tidak dengan visa bekerja, karena itu emang tidak boleh dari pemerintah Australia dan tidak bisa diizinkan gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma datang sekedar untuk berliburan ke sini, ketemu kita gitu, atau misalnya kita bantuin kamu untuk apply visa liburan, itu bisa. Oke? Nah, kira-kira itu jawabannya ya. Terus pertanyaan yang kedua, Kak, gimana sih caranya bekerja di Australia? Nah, ini pertanyaan yang kedua yang banyak sekali juga disampaikan teman-teman. Oke, untuk bisa bekerja di Australia, saya sudah sampaikan di beberapa video saya, untuk bisa bekerja di Australia itu tidak ada yang namanya visa kerja. Oke, Australia sendiri tidak mengeluarkan visa kerja. Yang Australia keluarkan adalah visa sekolah sambil bekerja. Karena memang hanya ini yang boleh dipakai beberapa teman-teman kita yang tinggal di sini. Terus yang kedua adalah visa working holiday. Nah, ini visa liburan sambil bekerja yang biasa teman-teman pakai untuk bisa bekerja di Australia. Ada nggak sih visa selain dua visa ini, sekolah dan WHP? Ada. Tapi yang skillnya benar-benar tingkat dewa gitu, sehingga ada perusahaan di sini yang mensponsori teman-teman untuk bisa datang ke Australia. Itu. Selain tiga ini ada nggak sih? Nggak ada. Agen ngasih aku kerjaan untuk bisa bekerja di sini. Nggak ada agen yang bisa memberikan kamu kerjaan. Kecuali kalau memang agen itu punya bisnis di sini dan akan mensponsori kamu untuk bisa bekerja di bisnisnya. Artinya dia mensponsori kamu dan menjamin bahwa kamu di sini akan mendapatkan pekerjaan dan tidak menyusahkan pemerintah. Oke? Terus pertanyaan yang berikutnya, Kak, tolong dong cariin aku agen yang bisa memproses agar aku bisa bekerja di Australia. Nah, agen tidak akan bisa memproses kamu untuk bisa bekerja di Australia. Karena agen tugasnya adalah memproses visa untuk bisa kamu datang ke Australia atau ke negara-negara lain. Jadi tugasnya agen bukan memberikan kamu pekerjaan. Beda kalau agen yang mengurus orang yang bekerja di luar negara, contohnya yang seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, US. Nah, ini agen mengurus visa kamu sekalian kerja kamu, pekerjaan juga. Jadi dia udah sekaligus kamu bisa dengan ngurus visa dan juga sekalian bisa cari kerja, karena memang dia proses untuk orang yang bisa bekerja ke luar negeri. Tapi kalau misalnya untuk Australia, agen tidak mengurus kamu untuk mencari kerja di Australia. Karena Australia sendiri, dia tidak pernah mencari tenaga kerja lewat online. Jadi kalau di sini tuh cari kerja, kita tuh langsung datang gitu, langsung interview. Nah, pertanyaan pertama yang mereka tanya ke kita saat kita mendatang ke tempat kerja adalah, atau kita datang interview adalah, visa kamu visa apa? Kamu pakai visa apa? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kenapa? Karena di sini
kita bekerja harus benar-benar menggunakan visa yang legal. Karena kalau sampai terjadi masalah, bukan cuma kita yang kena masalah, usaha yang pemegang usaha juga kena masalah, dibanding usahanya, jadi tidak bisa beroperasi lagi. Itu kenapa jadi di sini benar-benar dibutuhkan yang namanya visa legal untuk bisa bekerja. Oke? Terus ini pertanyaan yang keempat ya. Kak, kasih tahu dong dokumen apa saja agar bisa memproses visa kerja di Australia, atau yang penting bisa datang ke Australia untuk bisa bekerja. Oke, ini pertanyaan yang tadi aku udah jawab juga. Jadi sebenarnya dokumen untuk mengurus visa ke Australia, seperti biasa aku sudah share di beberapa video aku. Nanti aku taruh linknya di description-nya biar teman-teman melihat dokumen apa saja untuk bisa proses visa ke Australia, baik itu untuk WHV, liburan sambil bekerja, atau juga visa liburan. Jadi aku sudah sampaikan beberapa video aku sebelumnya, nanti aku taruh di bawah sini lagi. Terus ini pertanyaan yang berikutnya, Kak, gimana caranya agar kita mendapatkan orang yang bisa mensponsor kita untuk bisa bekerja di Australia? Oke, ini pertanyaan yang cukup banyak juga. Untuk mendapatkan pemilik usaha di sini yang bisa mensponsori teman-teman untuk bisa datang ke Australia, itu bisa dibilang susah-susah gampang dan jarang yang menggunakan visa ini, karena memang visa ini cara ini memang cukup berat ya, kecuali kalau memang teman-teman sudah pro gitu, bekerja di sebuah hotel bintang 5 di Indonesia contohnya, bekerja di sana sebagai chef, pengalaman 10 tahun. Nah, itu kalian bisa mengapply, contohnya kan di sini contohnya Hotel Aston, di Indonesia kan ada Hotel Aston tuh. Atau di sini ada Hotel Mercure, di Indonesia kan juga ada. Nah, biasanya kamu bisa menghubungi mereka lewat manajer kamu di sana untuk disambungkan ke manajer sini. Nah, itu biasanya cara-cara seperti itu yang mereka pakai untuk chef-chef yang profesional banget untuk bisa disponsori untuk datang ke sini. Dan memang kamu punya kualifikasi yang baik. Jadi bukan cuman modal bisa masak lalapan, enggak, karena di sini chef itu benar-benar harus pro, nggak kayak kita di Indonesia. Oh, yang penting bisa aja lah, bisa dibantu-bantu sama kitchen hand atau bisa dibantu sama asisten chef gitu. Kalau di sini tuh chef ya udah chef aja gitu. Kamu harus tahu menggunakan safety makanan, kamu harus punya resep sendiri yang kamu bisa jual di sini gitu. Jadi bukan cuma bisa masak, tapi kamu harus punya resep. Nah, resep itu yang kamu bisa jual untuk bisa disponsori di sini. Jadi kalau cuma teman-teman nanti mau pingin kerja di sini untuk disponsori sama perusahaan untuk kerja di mana aja, itu agak sangat-sangat sulit, karena itu benar-benar butuh skill yang luar biasa untuk bisa disponsori. Karena kalau di sini juga orang-orang yang cari kerja juga di sini emang udah punya skill yang terlatih juga gitu. Karena di sini kalau udah lama kerja, kalau misalnya anak-anak Indonesia yang kerja udah lama di sini, mereka juga udah hampir-hampir hebat gitu. Jadi untuk apalagi impor orang-orang dari Indonesia untuk bisa bekerja di sini, sedangkan yang di sini aja banyak yang mencari kerja. Itulah kenapa susah sekali cari orang yang mensponsori kita dari Indonesia untuk bisa datangkan ke Australia. Oke? Terus ini pertanyaan yang terakhir, Kak, kalau kita sekolah di Australia sambil bekerja dan tidak disupport sama keluarga, bisa nggak sih kita membayar uang sekolah dan juga menabung? Ini pertanyaan cukup banyak juga. Jawabannya adalah bisa, tapi tergantung lagi dari teman-teman. Nah, selama ini teman-teman gua dan aku sendiri juga, suamiku juga, dan banyak teman-teman aku di sini, semua yang kerja di sini, yang sekolah di sini mensupport dirinya sendiri. Karena kecuali kalau emang kamu orang kaya gitu yang kirimin tiap 2 bulan gitu, orang tuanya kirimin uang 1M, 2M gitu ya, itu beda. Nah, kalau misalnya cuman sekolah di sini dari keluarga-keluarga biasa, mereka di sini bekerja mensupport diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau di sini asal kamu kerja, dalam 1 hari aja kamu udah bisa cetak uang 1 sampai 2 juta gitu. Kalau rajin-rajin banget kamu bisa sampai cetak uang 3 juta. Sedangkan uang sekolah kamu per 3 bulannya itu cuma 10 juta, 13 juta untuk yang diploma. Oke? Kecuali kalau kamu memang sekolahnya di uni emang agak tinggi. Tapi kalau cuma yang college gitu, kalau cuma college itu per 3 bulannya, per 4 bulannya itu cuma
20 juta, ada yang 30 juta gitu, dan itu kecil sekali. Sedangkan kamu bisa cetak uang 1 minggu itu bisa 20 juta. Ya, dalam 1 minggu kamu bisa cetak uang bisa sampai 20 juta atau bisa sampai 30 juta kalau misalnya memang kamu benar-benar kuat bekerja gitu. Sedangkan yang kerjanya biasa aja, mereka 1 minggu bisa cetak uang 10 sampai 15 juta. Jadi kalau cuman uang sekolah doang, kamu masih bisa untuk survive atau untuk bisa kejar. Nanti 3 bulan kemudian kamu bayar uang sekolah, sedangkan pengeluaran kamu kayak harian gitu kan, cuman makan minum kamu 1 orang, terus bayar tempat tinggal juga kalau kamu tinggal sama orang paling juga 1 minggunya cuman $150 atau $130 gitu. Jadi kecil sekali pengeluaran kamu karena dari pagi sampai malam kamu sudah kerja. Apalagi kalau kamu kerja di restoran kamu sudah dapat di sana makan, sudah dapat minum. Jadi kamu cuman keluarkan uang makan malam kamu atau mungkin uang makan siang sekali sehari, terus sama bayar tempat tinggal. Bayar tempat tinggal kamu cuma bayar kos, kamu tidak perlu bayar listrik, kamu tidak perlu beli sabun ini, sabun itu, karena kamu tempat tinggal di situ udah disiapkan semua alat dapurnya. Ada juga yang udah termasuk disiapkan nasi. Ada juga yang sudah siapkan sabun cuci piring. Jadi untuk alat bersih-bersih semua sudah ada. Jadi untuk pengeluaran kamu sama sekali tidak menguras isi dompet kamu, kecuali kamu cuma bayar tempat tinggal dan isi perut kamu. So, untuk bayar uang sekolah sangat-sangat cukup asalkan kamu tidak terlalu sering kirim uang ke Indonesia. Kalaupun kamu kirim uang ke Indonesia, mungkin kirim ke orang tuamu 10 juta per bulan, itu masih worth it banget. Masih bisa kamu kirim buat keluargamu, masih bisa kamu bayar uang sekolah, dan kamu masih bisa berliburan di area Australia gitu. Jadi nggak mepet-mepet banget. Kalau di Indonesia kan orang liburan kerja sambil kuliah itu kan benar-benar mepet kan. Nah kalau di Australia penghasilan kamu cukup longgar asal kamu benar-benar bekerja yang baik begitu, pekerja yang keras ya, misalnya nggak ada libur, atau misalnya kalaupun libur ya sekali seminggu gitu. Terus jangan tergoda sama yang namanya judi mesin, karena di sini di Australia tuh tempat judi tuh banyak sekali depan rumah kita, belakang rumah kita tuh banyak tempat judi. Dan judinya bukan pakai kartu abal-abalan di pinggir jalan, nggak. Di sini tuh judinya pakai mesin. Jadi rata-rata anak-anak Indonesia banyak yang terjerumus judi seperti itu. So asal kamu tidak terjerumus ke dunia itu, kamu bisa survive di sini. Orang tua kamu cuma bantu kamu datangin ke Australia. Setelah sampai di Australia, kamu bisa survive sendiri, kamu bisa kerja, kamu bisa hidupin diri kamu sendiri, dan kamu bisa biayain uang sekolah kamu sendiri dan semuanya. So why not kamu nggak datang ke Australia, bisa sekolah sambil bekerja dan bisa ngurusin diri sendiri, oke? So itu dia yang aku bisa sharing. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa, salam dari Sydney, bye bye.